Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Banjarmasin melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di KPU Banjarmasin tengah hari Minggu 9 Juli 2023. Sebelumnya sudah lengkap, namun masih terdapat sebagian dokumen yang harus dilakukan revisi sehingga perlu dilakukan perbaikan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Banjarmasin melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di KPU Banjarmasin, Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara, tengah hari Minggu 9 Juli 2023. Penyerahan kelengkapan dokumen ini untuk memenuhi persyaratan agar bisa mengikuti pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Umat Banjarmasin Muhammad Sadik Talib Wahitakuni Prima TV membedakan ada sebagian bacalek yang masih kekurangan kelengkapan sehingga dokumennya perlu dilakukan perbaikan. Menurut Muhammad Sadik Talib, dokumen yang dimasukkan untuk 45 orang bacalek sebelumnya sudah lengkap, namun masih terdapat sebagian dokumen yang harus dilakukan revisi sehingga perlu dilakukan perbaikan. Itu mungkin disebabkan pertama mungkin ada dokumen yang agak kurang, kemudian juga ada perbedaan antara KTP dan di surat-surat dokumen yang lain lah. Jadi itu kita revisi kembali. Dan hari ini gimana? Dan hari ini alhamdulillah telah kita masukkan dan telah dinyatakan lengkap oleh KPU. Di kedepannya apa yang dilakukan Partai Umat, Pak Sadik? Setelah ini tentunya tetap kami melakukan sosialisasi, kemudian juga konsolidasi juga ke dalam kepada para caleg kita. Kita mengatur strategi bagaimana nantinya di 2024 Partai Umat Kota Banjarmasin bisa maksimal. Dari 45 caleg itu ada yang termuda lah, Pak Sadik? Ada yang termuda, kita caleg ada, itu umurnya 27 tahun. Muhammad Sadik Talib menyatakan, bacalek dari Partai Umat Banjarmasin terdiri dari identitas generasi, bahkan yang termuda berumur 27 tahun. Bahkan sebelum didaftarkan untuk nantinya mewakili rakyat Banjarmasin di legislatif, mereka terlebih dahulu mendapatkan pembekalan politik, termasuk kaum milenial yang dinilai banyak memiliki kelebihan untuk ditonjolkan. Jadi sebelum ini kita juga sudah ada melakukan seperti pembekalan kepada kepada para bacalek kita, termasuk juga kepada yang muda tadi. Tentu strategi pemenangannya pun nanti kita atur juga, ya, karena dia milenial kan. Kemudian juga ya, kami menganggap ya banyaklah beberapa kelebihan yang bisa kami tonjolkan dari orang tersebut. Partai Umat yang memiliki moto melawan kezaliman dan menegakkan keadilan dideklarasikan oleh Amin Rais selaku pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Umat di Yogyakarta pada Kamis 29 April 2021. Partai Umat mendapatkan nomor urut 24 usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai partai politik peserta pemilu 2024.